10 hal yang menyakiti si narsistik selamanya. Menyakiti si narsistik bukanlah hal yang rumit. Yang sulit adalah membuat mereka merasakan sakit hati yang harus mereka tanggung sendiri. Yang bisa menyakiti si narsistik selamanya adalah sesuatu yang melukai ego mereka, mempertanyakan citra pesona mereka, dan hal-hal yang membuat mereka merasa kurang sempurna. Jadi, apa cara terbaik untuk menyakiti si narsistik secara permanen? 1. Ketika Anda tidak memberi mereka perhatian lagi. Si narsistik sangat terbiasa dengan orang yang memberi mereka perhatian. Sulit bagi mereka untuk membayangkan dunia di mana mereka bukan pusat perhatian. Mereka mendambakan sorotan lampu panggung dan berharap semua orang tertarik dan kagum pada mereka. Karena itu sangat menyakitkan bagi si narsistik ketika Anda tidak memberi mereka perhatian yang menurut mereka layak mereka dapatkan. Mereka ingin Anda melakukan hal apapun dengan memprioritaskan mereka terlebih dahulu. Aturan terbesar si narsistik adalah mereka membutuhkan perhatian terus-menerus. Jika Anda berhenti memberi mereka perhatian ini, mereka akan menyerang Anda dengan cara yang bisa sangat merusak dan seringkali tidak terduga. Tapi ingat bahwa Anda tidak perlu memberi mereka perhatian lagi, dan lakukan hal ini secara konsisten. Pasti butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih dari penolakan ini. 2. Ketika Anda mengabaikan dan berhenti memperdulikan mereka. Mereka akan berpura-pura lupa bahwa Anda tidak peduli lagi atau mereka akan marah kepada Anda karena mengabaikan mereka. Jika Anda pernah bersama si narsistik, tidak ada yang lebih buruk daripada ketika mereka menyadari bahwa Anda tidak peduli lagi kepada mereka. Mereka sangat sensitif ketika merasa diabaikan, mereka merasa tidak memiliki nilai. Mereka bisa merasa sakit hati dan ditinggalkan. Dan mereka dapat mulai merasa bahwa mereka tidak cukup baik dan tidak memiliki tujuan hidup. Hal ini dikarenakan si narsistik berpikir dunia berputar di sekitar mereka, dan mereka merasa berhak atas semua yang ada di dalamnya. 3. Saat Anda menetapkan batasan. Mereka tidak suka diberitahu apa yang harus dilakukan, mereka harus memegang semua kendali atas segala sesuatu. Menetapkan batasan Anda dari si narsistik adalah tindakan kekuasaan. Mereka terbiasa mendapatkan apa yang mereka inginkan, sehingga ketika Anda menetapkan batasan Anda, itu bisa terasa seperti serangan terhadap identitas mereka dan menyakiti mereka selamanya. Menetapkan batasan yang sehat adalah proses yang rumit, tetapi penting untuk diingat bahwa kebutuhan Anda adalah prioritas utama Anda. Saat menetapkan batasan untuk mereka, Anda harus bersiap bagaimana mereka akan merespons. Mereka mungkin mencoba memanipulasi atau membuat Anda merasa bersalah untuk berubah pikiran, tetapi jangan terjebak dalam reaksi ini. Daripada bersikap defensif atau mencoba membela diri terhadap tuduhan pengabaian, cobalah berfokus untuk memastikan batasannya jelas dan konsisten. 4. Saat Anda damai tanpa mereka. Jika Anda ingin menyakiti si narsistik secara permanen, Anda harus merasa damai tanpa mereka. Si narsistik tidak tahan jika Anda menjadi lebih baik tanpa mereka. Hal ini membuat mereka merasa seperti kehilangan kendali atas Anda. Mereka tidak akan pernah mengerti mengapa Anda bisa bahagia tanpa mereka, dan mereka akan merasa takut dengan kebahagiaan dan kedamaian Anda. Mereka membutuhkan Anda untuk membutuhkan mereka,
agar mereka merasa dapat berfungsi dengan benar. Seluruh dunia mereka mulai runtuh di sekitar mereka jika mereka melihat bahwa Anda tidak membutuhkan mereka lagi. 5. Saat Anda bahagia tanpa mereka. Si narsistik terkenal egois, jadi tidak heran mereka tidak tahan saat Anda bahagia tanpa mereka. Perasaan mereka terluka saat melihat Anda bahagia tanpa mereka, karena mereka pikir mereka harus menjadi satu-satunya yang membuat Anda bahagia. Misalkan Anda sedang melakukan sesuatu yang menyenangkan dengan teman-teman Anda, maka mereka akan merasa cemburu dan marah. Mereka akan menganggap ini sebagai serangan pribadi terhadap ego mereka dan akan selalu menemukan cara untuk membalasnya. Menemukan kebahagiaan Anda sendiri tanpa mereka akan menyebabkan si narsistik bertanya-tanya dan membuat mereka depresi. 6. Ketika Anda memperlakukan mereka seperti tidak ada. Mereka ingin dilihat dan diakui sebagai penting dan vital, tidak hanya oleh Anda tetapi semua orang. Menjadi pukulan besar bagi ego mereka jika Anda tidak mengakui keberadaan mereka. Jika Anda mengabaikan atau memperlakukan mereka seolah-olah mereka tidak penting, itu pasti akan membuat mereka gila. Mereka cenderung sangat fokus pada bagaimana orang lain melihat mereka, jadi jika Anda tidak mengakui kehadiran mereka, itu sangat merusak harga diri mereka. Mereka bisa merasa dunia runtuh di sekitar mereka, membuat mereka hancur, tidak bisa hidup dalam kehidupan seseorang bisa sangat melukai ego si narsistik. 7. Saat Anda menolak atau mengkritik mereka. Si narsistik tidak suka dikritik atau ditolak. Saat Anda melakukan salah satu dari hal-hal ini, Anda memperkuat gagasan bahwa Anda tidak menyukai mereka dan bahwa mereka tidak cukup baik. Hal ini akan memperkuat keraguan diri dan membuat mereka merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Ini bisa membuat mereka merasa sakit hati dan kesal untuk waktu yang lama. Mereka bahkan mungkin menyimpan dendam terhadap Anda selama bertahun-tahun. Mereka perlu merasa diinginkan dan dihargai oleh orang lain untuk merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Jadi, jika Anda menolak atau mengkritik mereka dengan cara apapun, mereka akan merasa itu sebagai serangan pribadi terhadap karakter mereka. Mereka memiliki ego yang rapuh dan mudah terluka bahkan oleh hinaan kecil. 8. Saat Anda memberi orang lain pujian. Si narsistik suka berbicara tentang prestasi mereka, membual tentang kesuksesan mereka, dan berpikir semua orang iri pada mereka. Mereka juga dikenal iri terkait pencapaian orang lain. Mereka mungkin berpura-pura bahagia untuk orang lain ketika mereka mendapat promosi atau memenangkan penghargaan. Jika Anda ingin menyakiti si narsistik selamanya, berikan pujian kepada orang lain. Jika Anda melihat seseorang melakukan sesuatu yang luar biasa atau mencapai sesuatu yang hebat, beritahu mereka betapa terkesannya Anda dengan memuji mereka secara langsung di hadapan si narsistik. 9. Saat Anda mengoreksi mereka atau menegur tindakan mereka. Itu bertentangan dengan semua yang mereka yakini tentang diri mereka sendiri, bahwa mereka tidak dapat berbuat salah dan bahwa semua orang lain yang salah. Si narsistik tidak akan pernah melupakan penghinaan atau kegagalan, jadi Anda tidak boleh mengoreksi atau menegur mereka atas tindakan mereka.
Mereka mungkin merespons dengan kemarahan atau amarah, atau mencoba membalikkan keadaan dengan membuat Anda merasa bersalah karena membuat mereka merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Saat Anda mengoreksi atau menegur mereka, Anda memperjelas bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang mereka tidak suka mendengarnya. 10. Saat Anda melihat mereka sebagaimana adanya. Si narsistik akan melakukan segalanya untuk mencegah orang melihat warna aslinya. Mereka yakin bahwa mereka adalah yang terbaik dan akan melakukan apa saja untuk memastikan semua orang melihat mereka seperti itu. Mereka kesulitan melihat diri mereka apa adanya dan perlu melihat diri mereka lebih baik daripada orang lain, sehingga mereka telah membangun citra palsu tentang siapa diri mereka dan kehidupan mereka. Ketika Anda melihat melewati topeng mereka dan melihat warna aslinya, Anda tiba-tiba akan menyadari bahwa segala sesuatu tentang mereka adalah palsu. Ketika mereka tahu bahwa Anda tahu, maka hal ini akan sangat menyakiti si narsistik.